Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Maksud dari video saya akan membahas materi tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum pada akhirnya menghasilkan suatu disalin atau dirancang dalam kurikulum. Model adalah pola dasar atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan. Adapun model-model pengembangan yang pertama, model Tyler. Adapun model tersebut yang pertama, pernyataan berkaitan dengan aspek perumusan tujuan. Dalam hal ini, Tyler merekomendasikan 3 sumber yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan. Yang pertama, peserta didik, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga materi pelajaran. Pernyataan kedua berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik. Apa saja yang harus dibutuhkan dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, pernyataan ketiga berkaitan dengan pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pernyataan berkaitan dengan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan. Model kedua yaitu model Biochcamp. Langkah penting pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum yaitu pertama, menetapkan lingkup lokasi atau wilayah. Yang kedua, menentukan personil atau pihak-pihak yang akan dilibatkan. Yang ketiga, menentukan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, mengimplementasikan kurikulum. Dan yang terakhir, mengevaluasi kurikulum. Yang ketiga, model Saylor, Alexander, dan Lewis. Saylor dan rekan-rekannya mengadopsi pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum. Penempatan tujuan umum dan tujuan khusus dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kekuatan eksternal dan landasan kurikulum. Model keempat, model Tabah. Model ini menggunakan pendekatan induktif. Hal tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa pengembangan kurikulum dan kurikulum itu sendiri tidak boleh diturunkan dalam otoritas yang lebih tinggi. Nah, yang kelima, model Oliva. Model Oliva yaitu model pengembangan kurikulum harus mencakup 3 kriteria. Yang pertama, sederhana, komprehensif, dan ketiga, sistematis. Model yang dikembangkan dianggap sudah mewakili komponen-komponen penting dalam pengembangan suatu kurikulum. Bahkan langkah-langkah dapat diperluas lain menjadi hal-hal yang lebih terperinci dan lebih sederhana. Nah, yang keenam itu model MCNeil, mengemukakan tujuan mengenai kurikulum yang secara konseptual dapat dibedakan menjadi 4 macam model kurikulum, yaitu yang pertama, subjek akademik, yang kedua humanistik, yang ketiga rekonstruksi sosial, dan yang terakhir teknologi. Itulah paparan materi dari saya tentang model pengembangan kurikulum. Billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.